orang-orang yang cinta kedamaian ya, perdamaian itu ternyata ada bakat tersendiri, namanya bakat harmoni. Yuk kita kenalan sama bakat harmoni. So, core strength-nya bakat harmoni itu adalah meniadakan gesekan atau meniadakan konflik. Jadi dia adalah pribadi yang pengen bisa selaras dalam sebuah tim gitu, dan dia memperhatikan interaksi tim, dan juga dia itu peka terhadap potensi-potensi konflik nih, kayak wah ini udah mulai begini kayaknya bentar lagi bakal ada ribut-ribut nih. Nah, harmoni itu bisa mendeteksi hal tersebut gitu. Nah, tapi karena dia ini emang orangnya nggak nyaman sama konflik di dalam kelompok yang bisa jadi bikin awkward satu kelompok itu ya. Nah, dia ini bisa menemukan titik temu bagi orang-orang yang berkonflik ini nih. Jadi, ketika solusi itu ditawarkan, harapannya kelompok itu bisa harmonis lagi. Nah, dia ini punya kebutuhan, yaitu ya tentunya ya bergabung dalam suatu tim ya, yang memang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, pertemanan. Lalu dia ini juga butuh untuk memahami situasi menyeluruh, untuk gunanya untuk mencari titik temu nih ketika ada konflik. Jadi memang untuk menyelesaikan suatu masalah, apalagi dalam kelompok kan, antara kepala dengan kepala yang lain tentunya punya perbedaan pendapat. Nah, ini si harmoni ini butuh untuk memahami keseluruhan situasi agar bisa kasih win-win solution yang bikin tim itu jadi adem ayem lagi. Tadi hampir keselip ngomong includer, tapi ingat ya ini harmoni ya. Nah, tapi ada challenge nih yang harus diantisipasi oleh teman-teman harmoni, yaitu karena emang cenderung gak nyaman ya dengan konflik dalam kelompok ya. Kalau misalnya belum bisa memediasi itu, bisa jadi malah memilih untuk tidak melakukan apa-apa, menghindar karena gak pengen terlibat konflik. Nah, tentunya bisa diantisipasi ya dengan ya berbagai cara. Misalnya ya melatih diri gitu untuk membangun kolaborasi di dalam kelompok. Terus juga bisa jadi yang lebih konkret ya, melatih diri untuk menghandle musyawarah untuk mufakat. Kalau misalnya sekedar voting, biasanya ya kalah voting oleh ya berbagai faktor ya, tapi bisa jadi lebih didalami lagi, jadi kesepakatan yang dihasilkan untuk kelompok itu mufakat antara semua orang yang terlibat. Terus juga bisa nih melatih diri untuk ya menawarkan win-win solution ketika ada konflik dalam suatu kelompok. Jadi meskipun awalnya sih rasanya memang gak nyaman, dicoba deh ditawarkan dulu, karena yang penting kamu niatnya sudah baik ya untuk mendamaikan, karena ya kamu merupakan bagian dari kelompok itu, tentunya ya sudah sangat wajar kalau kamu juga pengen berbuat yang terbaik dalam kelompok itu. Jadi coba dilatih lagi untuk gimana bisa membaca keseluruhan situasi, lalu ketika sudah mengerti situasinya, coba dikomunikasikan apa solusi-solusi yang bisa ditawarkan. Nah, ini juga penting nih untuk melatih membangun komunikasi juga, sehingga ya ini nih utamanya nih, orang yang sedang berkonflik itu jadi merasa puas gitu dengan solusi yang kamu tawarkan. Jadi berdamai tapi ya dengan adem ayem gitu. Kalau ngomongin kombinasi bakat nih, coba kalau misalnya kamu punya bakat harmoni, kamu punya bakat komen, kamu punya bakat komunikasinya juga ada, ini tentunya akan jadi mediator yang sangat ini ya, ulung ya, yang mana ya aktivitasnya ya seperti memediasi, menegosiasi, negotiating. Terus juga kamu punya bakat harmoni misalnya, terus kamu punya bakat input misalnya, atau punya bakat komen, ya ketiga itu ya. Nah, bisa jadi kamu
akan jadi tipe kekuatan seller bagian broker ya yang oke, karena ya kamu akan sangat kuat di potensi kekuatan selling, menjual, lalu juga brokering, yang mana ya itu sangat berkaitan dengan berbagai pihak ya gitu. Nah, gimana bisa menjaga hubungan ini, mitra-mitra yang sudah dibangun ini bisa hubungannya tetap baik. Nah, ini ada peran bakat harmoni di situ. Terus juga peran atau profesi yang membutuhkan bakat ini ya, misalnya ada penasihat untuk orang-orang yang sedang berkonflik gitu. Mungkin yang berkaitan dengan bidang-bidang hukum, terus juga yang bisa juga untuk yang membangun jaringan dengan orang-orang. Nah, itu juga butuh nih bakat harmoni. Nah, terus kalau bakat harmoninya di bawah atau lemah, apakah orang itu artinya suka keributan? Ya enggak dong. Nah, bisa jadi nih kalau terjadi konflik, yang pertama kamu cari itu bukan titik tengahnya untuk mendamaikan. Bisa jadi malah kamu lebih cenderung ke salah satu pihak, malah menunjukkan keberpihakan kamu gitu. Itu mungkin yang akan terasa kalau bakat harmoni kamu lemah. Nah, cara berkembangnya atau antisipasinya terkait hal ini, kalau misalnya kamu harmoninya lemah, bisa menggunakan bakat lain ya untuk menghadapi konflik, misalnya dengan bakat restoratif, terus dengan bakat includer, dengan bakat empati agar lebih memahami bagaimana pihak yang berselisih ini gitu. Terus bisa jadi tentunya dengan berpartner dengan orang yang punya bakat harmoni tinggi, karena ya ini ya, apalagi dalam dinamika kelompok ya. Satu kelompok tentunya ya isinya berbagai kepala yang berbeda. Tentunya punya pendapat yang berbeda dan potensi konfliknya pasti ada. Butuh seenggaknya satu sosok harmoni di dalam kelompok kamu. Jadi kelompok ini bisa tetap kompak, selaras, kompak, dan ready gitu untuk ya menghasilkan sesuatu ya. So, itu yang namanya bakat harmoni. Jadi bakat ini ya cinta perdamaian banget lah. Jadi semangat ya teman-teman harmoni ya untuk menjaga perdamaian di muka bumi ini.